Terpujilah Allah Tuhan semesta alam yang akan menyertai channel ini dan memberkati setiap orang yang mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jaga hati dari Pendeta Zetfawat STH. Shalom. Kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang diambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang akan dibacakan oleh hamba-Nya. 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah mempermuliakan di dalam mereka. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sekian untuk jauh pembacaan firman Tuhan yang diambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Seperti yang sebelumnya kita bahas di ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga tentang Yesus dipermuliakan. Saat ini kita melihat bagian yang dimana Yesus mendoakan murid-muridnya. Di ayat 4 ini Yesus berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus sudah menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan Bapa, yaitu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan kepada orang, dan mengubah air menjadi anggur. Itu yang Yesus lakukan. Dan ketika ia melakukan segala mujizat, dia tidak mau pusingkan dengan itu hari Sabat atau itu hari apa, tetap Yesus dia melakukannya dengan takut akan Bapa. Karena di ayat lain Yesus berkata, sampai sekarang Bapakku bekerja dan aku pun akan bekerja. Dan hal ini yang menguatkan kita untuk menjadi percaya.
Karena tema ini adalah dikuatkan supaya kita terus bersaksi kepada Yesus Kristus. Dikuatkan bagi kita yang percaya agar kita menyaksikan Kristus Yesus. Dari hal ini yang telah kita dapatkan di bagian ini, ayat 4 ini, kita dikuatkan dengan doa yang Yesus Kristus berdoa buat kita. Karena Yesus berkata kepada Bapa di ayatnya yang 4, Yesus telah menyelesaikan tugas. Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Di ayat yang kelima berkata seperti ini, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini ayat berarti Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Ia baru menyatakan dirinya kepada kita ketika ia menunjukkan kepada kita pekerjaan-pekerjaan Allah. Karena yang Yesus lakukan itu adalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Menyembuhkan orang, mensejahterakan orang, memberikan damai sejahtera, memberi makan, dan melindungi kita dari segala bahaya. Itu yang Yesus lakukan, saudara-saudaraku. Jadi hal ini yang membuat kita kuat sebagai orang Kristen. Engkau sebagai orang Kristen, sebagai orang pengikut Kristus harus tetap kuat. Tidak usah takut dengan COVID-19. Jadi jaga hubunganmu dengan Tuhan. Jadi jaga hati kita dengan sesama. Itu yang penting buat kita. Salam untuk kita semua yang melakukan hal ini. Di ayat yang ke-6 kita lihat, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Yesus berkata kepada Bapa bahwa murid-murid itu sudah menuruti firman Allah. Karena Yesus memilih mereka dari dunia, sekalipun mereka tidak berasal dari surga. Sama seperti kita. Kita berasal dari dunia, bukan dari surga. Tapi kita dicangkok untuk menjadi anak-anak surga, anak-anak Allah di dalam kebenarannya. Dari hal itu yang diungkapkan oleh Yesus kepada Bapa di ayat yang ke-6 ini, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Berarti semua orang sudah mendengar nama Yesus. Entah itu setelah dia dengar lalu dia pura-pura tidak dengar, ya biarin. Yang penting kita yang mendengar nama Yesus, kita turuti firman-Nya dan kita hormati setiap firman yang ada. Di ayat yang ke-7, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Itu ayat yang sangat luar biasa, bahwa semua orang sudah tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jadi segala kuasa di bumi, di surga harus tunduk kepada Yesus Kristus. Ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kata Yesus. Ketika murid-muridnya percaya, ada yang mengaku Yesus anak Daud, Mesias, anak Allah. Itu yang Yesus sampaikan kepada mereka dan mereka percaya. Dan ada yang mengakui Yesus sebagai Mesias, itu penyelamat dari keturunan Daud. Semua telah mengakuinya di dalam pribadi Yesus Kristus. Lalu di ayat 9 Yesus berkata seperti ini, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Itu kata Yesus. Yesus berdoa buat semua orang percaya di dalam nama Yesus. Bukan kepada dunia Yesus berdoa. Ayat ini yang harus diperhatikan.
tetapi mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Jadi Yesus bukan berdoa buat dunia, tetapi buat orang-orang yang Allah berikan kepada Yesus untuk percaya firman Allah yang hidup itu, dalam kebenaran itu, pintu untuk masuk surga itu, dan batu yang kuat, kokoh dan kuat, gembala yang baik itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yang telah percaya kepada Yesus, berbahagialah saudara, engkau telah selamat, baik di bumi dan di surga nanti. Ayat 10, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi ketika orang percaya Yesus, dimuliakan nama Yesus. Karena ada firman Tuhan, Bapa dan Anak adalah satu. Firman itu menjadi manusia dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Dan firman itu adalah Yesus Kristus, Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus itu. Sebagai manusia datang kepada kita dan membicarakan kepada kita bahasa manusia supaya kita tahu Allah kita hidup. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Jadi Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus jadi satu. Jadi Allah dan Yesus menjadi satu. Dan ketika kita berada di dalam pribadi Yesus, kita dengan Yesus dan Allah di dalam kekudusannya. Oleh karena itu, kuduskanlah hidupmu ketika engkau menyebut nama Allahmu. Hal ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari dalam setiap firman Tuhan, kita harus takut akan nama Allah. Oleh karena itu, salam jaga hubunganmu dengan Tuhan yang baik. Jaga hatimu bersama sesamamu manusia dengan baik. Jangan lupa untuk memberikan suka atau like. Jangan lupa bagikan atau di-sharekan. Jangan lupa untuk memberikan subscribe agar video-video selanjutnya tidak ketinggalan buat saudara-saudaraku yang terkasih. Salam jaga hati dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.